Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky, saya dari STIMI Manajemen Samarinda. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik penyusunan daftar pustaka. Yang pertama, A. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian dalam karya tulis ilmiah yang mencantumkan semua sumber referensi, buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan, situs web, dan lain-lain, yang digunakan sebagai dasar pembahasan, pengumpulan data, atau pendukung argumen dalam tulisan. Sumber yang dicantumkan harus benar-benar dirujuk atau digunakan dalam isi karya tulis. Selanjutnya yang ke B, fungsi daftar pustaka. Yang pertama, menunjukkan bahwa tulisan didasarkan pada sumber yang valid dan dapat dipercaya. Yang kedua, memudahkan pembaca untuk mencari dan mereferensikan informasi yang dirujuk. Yang ketiga, menghargai hak kekayaan intelektual penulisan sumber referensi. Yang kelima, membantu membaca menemukan sumber tambahan terkait topik yang dibahas. Yang keenam, menunjukkan kedalaman kajian penulis terhadap topik yang diangkat. Selanjutnya C, jenis-jenis sumber referensi yang dimasukkan. Beberapa contoh sumber referensi yang umum dicantumkan dalam daftar pustaka antara lain: yang pertama, buku cetak atau elektronik; yang kedua, artikel jurnal ilmiah terbitan cetak atau daring; yang ketiga, makalah atau proceeding seminar; yang keempat, laporan penelitian atau publikasi resmi; yang ketujuh, situs web resmi atau database akademik; yang kedelapan, tesis, disertasi atau skripsi; yang kesembilan, dokumen hukum, peraturan atau kebijakan pemerintah; yang kesepuluh, majalah atau koran ilmiah. Selanjutnya, teknik penyusunan daftar pustaka. Yang pertama, penempatan daftar pustaka. Diletakkan di bagian akhir karya tulis sebelum lampiran, disusun sebagai satu bagian terpisah dengan halaman sendiri. Yang kedua, aturan penomoran atau pengurutan. Bisa menggunakan sistem penomoran berurutan sesuai urutan penyebutan dalam tulisan, atau pengurutan alfabet berdasarkan nama pertama penulis. Jika menggunakan sistem alfabet, susun sesuai abjad nama keluarga penulis. Jika tidak ada penulis, gunakan judul sumber sebagai acuan. Untuk penulis yang sama dengan lebih dari satu sumber, susun berdasarkan tahun terbit dari yang paling lama ke terbaru. Selanjutnya yang ketiga, format penulis setiap sumber. Gunakan format yang konsisten, misalnya gaya apa, MLA atau IEE, sesuai pedoman penulis yang berlaku. Berikut contoh format umum. Contoh format buku penulis, tahun terbit, judul buku, edisi X, kota terbit, penerbit. Contoh format artikel, jurnal, penulis, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal, nomor, volume, nomor edisi, halaman awal, halaman akhir. Contoh format situs web, penulis atau instansi, tahun terbit atau diakses, judul konten, diakses dari URL. Selanjutnya keempat, konsisten dan akurasi. Gunakan satu gaya format secara merata untuk seluruh sumber. Pastikan semua informasi, nama penulis, tahun, judul, penerbit, URL akurat dan sesuai dengan sumber aslinya. Hindari mencantumkan sumber yang tidak digunakan atau tidak dirujuk dalam tulisan. Tulis nama penulis dengan benar, gelar tidak dimasukkan kecuali sesuai pedoman. Selanjutnya yang contoh penulisan daftar pustaka gaya apa 7 tahun edisi. Daftar pustaka yang pertama, Anwar S 2022, Pembangunan UMKM dalam Era Digital, Jakarta, Penerbit Ilmu Sosial Indonesia. Yang kedua, Budiman R dan Wijaya, A 2023, Strategi Pemasaran Produk UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia 2023, Laporan Perkembangan UMKM tahun 2023. Selanjutnya, kesalahan yang perlu dihindari. F. Mencantumkan sumber yang tidak digunakan dalam tulisan. Format penulis tidak konsisten antar sumber. Informasi sumber salah atau tidak lengkap. Misalnya, tahun terbit salah, nama penerbit tidak jelas, urutan pengelompokan sumber tidak sesuai aturan, menyertakan sumber yang tidak memiliki kredibilitas, misalnya blog pribadi tanpa verifikasi data, tidak menyertakan tautan atau nomor DOI untuk sumber daring yang dapat diakses. Selanjutnya, kesimpulan. Teknik penyusun daftar pustaka yang baik harus memperhatikan pengurutan, format, akurasi informasi, dan konsistensi daftar pustaka yang disusun
dengan benar akan meningkatkan kredibilitas karya tulis ilmiah serta memudahkan pembaca untuk mengakses sumber referensi yang digunakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.